Beginilah cara Pakistan mendaur ulang rantai jangkar bekas menjadi kunci soket gagang melengkung berkualitas. Mereka mengambil rantai jangkar bekas, memotong dan membongkarnya, lalu hanya dengan proses pengepresan sederhana menggunakan cetakan, mereka bisa menghasilkan kunci soket gagang melengkung yang begitu presisi. Kualitasnya pun cukup kuat untuk digunakan. Tumpukan rantai jangkar bekas yang ada di depan kita ini berasal dari kapal-kapal yang sudah tidak terpakai, dibongkar, dan didaur ulang. Harga beli bahan bekas yang sangat rendah membuat biaya produksi alat ini menjadi lebih hemat. Meskipun permukaan rantai jangkar tersebut sudah berkarat, tingkat kekerasannya tetap sangat tinggi. Oleh karena itu, para pekerja menggunakan gergaji cakram untuk memotongnya. Dalam proses pembuatan, bagian tengah logam ditekan kuat menggunakan cetakan hingga membentuk lubang heksagonal. Ukuran cetakan yang digunakan menentukan ukuran soket yang dihasilkan. Setelah melalui proses pendinginan, soket sudah terbentuk, tetapi permukaannya masih kasar. Untuk memastikan hasil akhir yang lebih halus dan estetis, pekerja menggunakan alat pemotong untuk meratakan permukaan soket. Meskipun ini mengurangi sedikit ketebalan, kekuatan keseluruhan tetap terjaga. Pada bagian belakang, sebelum menyambungkan batang perpanjangan, pekerja harus memastikan bahwa permukaannya rata. Selain itu, bagian tengah poros juga perlu diproses dengan memotongnya membentuk anak tangga kecil. Fungsinya adalah untuk memastikan batang perpanjangan dapat dipasang dengan tepat. Agar baut bisa dipasang dan dikencangkan dengan cepat, bagian ujung soket dipotong membentuk alur dalam sehingga mur dapat masuk dengan baik. Setelah melalui pemotongan sederhana dengan mesin bubut, soket kini siap disambungkan dengan batang perpanjangan. Karena porosnya sudah dipersiapkan sebelumnya, batang perpanjangan cukup disesuaikan dengan lubang yang tersedia, lalu langsung dilas. Ini mencegah masalah pergeseran poros. Pekerja kemudian mengelas penuh seluruh celah menggunakan kawat las. Karena permukaan hasil las sangat kasar, bagian tersebut juga harus diratakan dengan alat pemotong. Walaupun proses produksinya dilakukan di bengkel sederhana, pekerja tetap mengikuti prosedur ketat dan memperhatikan setiap detail. Setelah permukaan las dibentuk agar lebih melengkung, pekerja menggunakan cakram gergaji untuk menghaluskan bekas las dan memastikan tampilan akhir lebih rapi serta permukaan lebih halus. Namun, pada tahap ini, kunci soket masih belum siap untuk digunakan karena bentuknya belum ergonomis. Agar pegangan lebih nyaman dan efisien dalam aplikasi mekanik, bagian tengah batang perpanjangan dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu, kemudian dibentuk menjadi sudut 90 derajat menggunakan mesin pres. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan kunci soket dapat digunakan dengan baik. Untuk mencegah penurunan kekuatan akibat pemanasan, pekerja segera melakukan proses annealing, yaitu pendinginan yang terkendali agar material tetap keras dan tidak kehilangan daya tahannya. Setelah kunci soket benar-benar terbentuk, dalam waktu 1 hari saja, permukaannya sudah mulai berkarat. Agar terlihat lebih profesional dan tahan lama, pekerja kembali menghaluskan permukaan soket untuk menghilangkan karat. Langkah selanjutnya adalah melapisi permukaan dengan krom. Sebelum proses pelapisan, kunci soket dibersihkan dan dikeringkan agar tidak ada minyak yang tersisa. Proses ini lebih baik dibandingkan hanya melapisi dengan cat anti karat, karena cat mudah mengelupas. Meskipun langkah ini menambah kompleksitas dalam produksi, hasil akhirnya jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan hanya menggunakan cat. Setelah proses pelapisan krom selesai, kunci soket dicuci kembali untuk menghilangkan sisa minyak, kemudian dibersihkan menggunakan abu serbuk kayu agar permukaan benar-benar bersih. Setelah tahap akhir selesai, kunci soket gagang melengkung yang dibuat dari rantai jangkar bekas kini siap digunakan. Bagaimana menurutmu? Apakah kunci soket ini memiliki kualitas yang baik?